Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anton Suryanto, IDSR Radivus Diklat Bea dan Cukai. Kebetulan saya menjadi salah satu anggota tim yang membidani lahirnya PJJ, pelatihan jarak jauh untuk penguatan budaya organisasi di DJBJ. Nah, dalam kesempatan ini terima kasih para kepala kantor yang dalam hal ini akan bertindak menjadi mentor bagi para peserta, ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk turut mendukung program pelatihan ini, dan sangat kami apresiasi keterlibatan Bapak Ibu selaku mentor bagi para peserta, ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para mentor yang akan mementori, ya, para peserta PJJ budaya organisasi ini, ya. Yang pertama, jangan sampai ada kesan seolah-olah para peserta diklat yang notabene adalah anak buah Bapak Ibu semua, ya, mereka yang ikut diklat tapi kok Bapak Ibu yang direpotkan, gitu, ya. Semoga tidak akan muncul hal yang pemikiran yang seperti ini, ya, karena justru apa yang akan dilakukan oleh para peserta ini, ya, antara lain membuat program-program penguatan budaya organisasi di kantor masing-masing, itu justru adalah membantu sebagian tugas Bapak Ibu semua selaku kepala kantor, ya. Dan dengan demikian menjadi sedikit lebih ringan tugas Bapak Ibu, ya, karena tidak perlu langsung melakukan program-program tersebut, ya, cukup mementori saja, ya. Nah, apa sih yang akan dilakukan yang kemudian melibatkan mentor, ya, yang dilakukan oleh para peserta pelatihan yang kemudian melibatkan mentor, antara lain intinya adalah membuat program penguatan budaya organisasi. Jadi dalam program itu ada beberapa kegiatan. Nah, ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah membuat rancangan. Nah, dalam perancangannya ini para peserta sudah dibekali pengetahuan tentang analisis, ya. Jadi mereka menetapkan suatu program penguatan budaya organisasi itu adalah hasil dari analisis yang mereka lakukan selama di diklat, berdasarkan juga situasi kondisi kantor, situasi karakteristik masyarakat setempat, resources yang tersedia di kantor dan sebagainya. Sehingga menurut mereka itulah yang cocok untuk dilakukan di kantor masing-masing. Itulah yang paling diperlukan oleh kantor masing-masing, gitu, ya. Itulah yang kemudian nanti diharapkan efektif meningkatkan penguatan budaya organisasi di kantor masing-masing. Jadi peserta nanti tidak membuat program berdasarkan wangsit atau ujuk-ujuk, gitu, ya, tapi ada reasonable-nya, sehingga dia akan menyampaikan program ini kepada mentor untuk apa? Untuk mendapat persetujuan dan untuk mendapatkan dukungan. Ada komitmen dari kepala kantor untuk mensupport dan turut mensukseskan program yang dirancangnya ini, ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, ketika katakanlah misalnya Bapak Ibu selaku mentor punya ide sendiri, ya, karena juga pengalamannya, ya, karena wawasan yang mungkin lebih tinggi, lebih luas, ya, sehingga punya ide lain yang berbeda dengan yang dihasilkan oleh peserta, ini sangat dimungkinkan sekali, ya. Nah, jika ini terjadi, maka apa yang sudah dirancang oleh peserta bukan berarti disubstitusi total, diganti total dengan ide dari mentor, ya. Namun ini keduanya tetap bisa berjalan, saling melengkapi sebagai komplement jadinya. Jadi yang dihasilkan oleh peserta, sudah hasil analisis peserta, itu yang dibutuhkan, itu jalan, mohon kesediaannya untuk mensupport juga. Dan apa-apa yang diusulkan, apa-apa yang merupakan ide, gagasan dari Bapak Ibu kepala kantor selaku mentornya, itu juga tetap bisa dilaksanakan juga oleh peserta. Jadi ditambahkan dalam RAP-nya, dan RAP-nya menjadi RAP yang direvisi, ya. RAP yang direvisi ini pun tidak harga mati, artinya ketika dalam proses perjalanan, ya, hari ke-7, hari ke-10 gitu, ada ide-ide baru yang
muncul kemudian dirasa perlu untuk diterapkan, silakan ditambahkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam program besarnya itu ya, dan itu semua bisa dijalankan sehingga semakin kaya, apa-apa yang dilakukan semakin banyak ya. Nah, ini akan terlihat indah justru di akhir action learning, di akhir pelatihan ini ya. Ada satu hari terakhir itu adalah seminar hasil implementasi dari program penguatan budaya organisasi yang dilakukan di kantor Bapak Ibu, yang dilakukan dikomandani oleh secara operasionalnya oleh peserta pelatihan ya. Nah, dalam seminar nanti Bapak Ibu sekali lagi dilibatkan untuk ikut dalam seminarnya ya, karena selaku mentor nanti diminta untuk memberikan testimoni. Jadi alokasi waktunya kurang lebih 45 menit keseluruhan. Dalam 20 menit pertama para peserta itu menyampaikan laporan bagaimana proses programnya itu dilakukan di kantornya, kemudian hasil-hasil yang dicapainya seperti apa saja ya, bisa ditampilkan itu selama 20 menit. Dan 10 menit setelah itu adalah alokasi untuk mentor. Bapak Ibu Kepala Kantor selaku mentor menyampaikan testimoninya. Apa sih testimoninya? Testimoninya pertama adalah mengenai bahwa memang program yang dikerjakan oleh peserta pelatihan itu memang itu yang dibutuhkan oleh kantor ya. Jadi setiap kantor kan punya keunikan sendiri, karakteristik sendiri, dan ternyata memang itu yang dibutuhkan untuk kantor saat ini. Kemudian testimoni yang kedua juga tentang bahwa peserta memang benar-benar melakukan itu ya. Peserta sudah membuat jadwal, memang itu semua dilakukan oleh peserta ya. Jadi artinya peserta bukan mengangkat kaki terus yang ngerjain orang lain, enggak, tapi memang peserta yang melakukan program-program penguatan budaya organisasi tersebut ya. Selaku penggagas, dia juga selaku penggerak ya. Dan kemudian juga memberikan testimoni tentang capaiannya, hasilnya apa yang didapat dari program itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan bahwa benar-benar saya merasakan manfaatnya misalnya gitu ya. Apa yang telah dilakukan oleh peserta, saya sendiri ikut merasakan, melihat sendiri hasilnya, capaiannya, bla 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 seperti yang disampaikan oleh peserta sebelumnya gitu ya. Jadi mengiyakan yang disampaikan, yang dipaparkan oleh peserta ya. Dan para mentor juga pada akhirnya memberikan nilai juga ya, selain coach yang memberi nilai, juga mentor memberi nilai untuk nilai action learning yang dilakukan oleh para peserta ya. Jadi kira-kira gitu Bapak Ibu Kepala Kantor selaku ya diminta kesediaannya untuk menjadi mentor bagi para peserta ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya, ikut dilibatkan ya. Jadi ada perannya juga dalam diklat, walaupun yang ikut diklat sebenarnya adalah anak buahnya kepala seksi kepatuhan internal maupun kepala subbab umumnya ya. Nah, terus kalau gitu apa dong bedanya mentor dengan coach ya? Kalau yang dari coach ini, yang dari kami dari Pusdiklat Bea dan Cukai, kebanyakan dari Widya Iswara ya. Coach itu memang sama-sama juga seperti mentor, mendampingi peserta selama action learning berlangsung. Namun fungsi coach di sini adalah sifatnya mendampingi, tidak memberikan instruksi, tidak memberikan solusi gitu ya. Jadi kalau gagasan, inovasi, solusi itu ya dari peserta ya, boleh juga dari mentornya ya. Coach tidak memberikan solusi karena coach tidak tahu situasi di lapangan itu seperti apa ya. Coach hanya menemani peserta dalam proses berpikirnya. Jadi misalnya dia menemukan suatu kendala, kemudian ada sesi coaching, dia curahkan kendala-kendala itu, curcol atau apalah gitu ya, dia sampaikan ke dalam sesi coaching, dan kemudian coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang disampaikan oleh coach bukan solusi, justru pertanyaan. Gimana progresnya misalnya gitu ya. Coach akan menjawab, peserta akan menjawab, oh ya bla bla bla, bagus pada umumnya, cuman ada beberapa kendala. Nah, kendalanya begini,
A B C D E gitu ya, bla bla bla. Terus kemudian coach akan bertanya lagi, kendala itu gimana cara mengatasinya, sudah ada rencana belum untuk mengatasinya. Nah, katakanlah nggak tahu sama sekali gitu ya, karena dia mungkin si peserta akan berharap coachnya memberikan solusi ya. Coach nggak akan memberikan solusi, coach hanya akan bertanya ya. Terus dia bilang, oh nggak tahu nih, mentok di sini. Nah terus coach akan tidak memberikan solusi tapi akan bertanya balik, kira-kira apa yang bisa dilakukan jika mentok seperti ini ya, Anda punya siapa untuk diajak bertukar pikiran ya. Mungkin jawabannya sama peers, mungkin jawabannya ada mentornya gitu ya, dan sebagainya. Nah kemudian seandainya pun dia sudah punya jawaban sendiri ya, katakanlah oh ya saya akan melakukan ini, coach juga akan kejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, misalnya bisa nggak itu dilakukan dalam waktu dekat dan benar-benar yakin nggak itu efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada gitu ya. Oh iya yakin, bla 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 segala macam. Jadi coach akan terus ngejar sampai sampai si peserta ini punya jawaban sendiri, menemukan sendiri jawaban, menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dan uniknya nanti jawaban-jawaban itu justru berasal dari si peserta sendiri, dari coachnya sendiri. Bisa jadi coach bertanya ke mentornya, karena mentor adalah orang yang bisa dianggap lebih tahu, lebih banyak pengalamannya gitu ya, lebih paham juga karakteristik wilayah kerjanya gitu ya. Silakan nanti barangkali peserta akan berkomunikasi lagi dengan Bapak Ibu ya, untuk minta pendapat, minta pertimbangan, minta arahan dan sebagainya. Nah, nanti dia ketemu lagi dengan kami, dengan coach, kita tanya lagi gimana, sudah ada solusi belum? Oh udah, dapat arahan dari begini. Terus akan ditanya lagi, menurut peserta, Bapak Ibu peserta ini, yang disampaikan oleh pimpinan itu mungkin nggak untuk diterapkan, diaplikasikan gitu ya. Menurut Anda kira-kira akan ada kendala berikutnya nggak gitu. Jadi dikejar terus ya. Intinya si peserta ini diajak berpikir ya, benar-benar diajak berpikir, jangan sampai dia merasa buntu terus malas berpikir, jangan sampai itu kejadian. Ini fungsinya coach mendampingi supaya peserta itu terus melangkah, terus jalan, terus bergerak. Jangan sampai si peserta ini mandek gara-gara nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat gitu ya, mandek gitu ya. Dia tanya ke coachnya nggak akan memberikan arahan belok kiri atau belok kanan ya. Belok kiri atau belok kanan itu peserta hanya bisa bertanya kepada orang yang tahu situasi, yaitu mentornya atau peersnya barangkali ya. Coach hanya akan bertanya, kalau kamu belok kanan tuh arahnya kemana, kira-kira jalan yang ditempuh ini terjal, berliku, berlubang, menanjak, mendaki gitu atau apa gitu ya. Sementara kalau belok kiri gimana, apakah ini suatu jalan pintas atau apa. Coach hanya akan bertanya seperti itu, sehingga nanti peserta akan menentukan sendiri, saya mau belok kiri atau belok kanan gitu ya. Peserta sendiri yang mengambil keputusan untuk programnya ini. Coach hanya mendampingi, kemudian membantunya berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan itu agar jalan terus gitu ya. Nah, ini program penguatan budaya organisasi ini adalah satu hal yang positif yang benar-benar dilakukan oleh peserta di tempat kerja. Mudah-mudahan memang ada hasilnya. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu berkenan untuk menjadi mentor, membimbing para peserta ini juga ya, memberikan masukan-masukan, pertimbangan, memberikan solusi, arahan, bimbingan juga kepada para peserta ya. Dan ini kebaikannya adalah untuk kita semua sama-sama gitu ya. Jadi nanti jangan sampai salah persepsi dan tidak ada tumpang tindih ya, antar peran antara coach dengan mentor. Jangan sampai nanti mentornya loh, kalau menurut coachnya gimana gitu ya. Coach tidak berwenang untuk menjawab harus begini harus begitu ya. Yang berwenang menjawab harus begini harus begitu adalah mentornya. Coach justru bertanya kenapa begini kenapa begitu gitu ya. Dan si
coach, si peserta harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu supaya dia tahu yang dia lakukan. Dia lakukan tujuannya itu untuk ini, dia lakukan itu efeknya akan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Pilihan ada di tangan peserta sendiri gitu. Ya. Demikian Bapak Ibu Kepala Kantor yang luar biasa. Terima kasih atas berkenan menjadi mentor bagi para peserta yang kami latih di Pusdiklat Bea dan Cukai. Ya, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ingin ngobrol-ngobrol dengan saya juga oke, ya, bisa lewat Pusdiklat gitu ya, bisa Japri juga nggak masalah. Saya sih welcome aja anytime, silahkan kalau mau menghubungi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu para kepala kantor yang akan menjadi mentor bagi para peserta pelatihan jarak jauh penguatan budaya organisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit.